masalah bab niat telah rampung di dalam kitab Arba'in Nawawi. Jadi kita bahas sarahnya. Jangan cuma kita bahas masalah bab niatnya doang nih. Sarahnya apa nih? Apa yang dimaksud tentang kebaikan niat? Makanya di sini kita buka sarahnya. Dalal hadisu ala anna niyah mi'yarun litasihil a'mal. Fahaisu salahatin niyah salahatil amal. Fahaisu fasadatul amal. Maka al-musannif berkata dalal hadis, bahwasanya hadis ini menunjukkan anna niyah, sesungguhnya niat ini ma'yar, menunjukkan ataupun menjadi inti ataupun gambaran litashihil amal, untuk baiknya amal. Ada orang beramal baik tapi niatnya buruk, kagak dapat ganjaran di hadapan Allah. Ada orang sholat, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berkata apa? Fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun walladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang sholat aja Allah Subhanahu wa ta'ala bilang nih orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi. Karena apa? Karena dia nggak mentaklukkan hatinya untuk sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasadnya doang sudah disuruh ibadah, tapi hatinya nggak ingat bahwa saya lagi beribadah kepada Allah. Na'iyatubillahi min dzalik. Mi'yarut litashihil amal fahaisu salahatun niyat salahal amal. Kalau niatnya baik, pasti amalnya baik. Kalau niatnya buruk, pasti amalnya buruk. Paham? Beb, saya punya niat baik, Beb, tapi ternyata Beb dianggap buruk sama orang lain. Saya niatnya mau ngasih makan sama tetangga. Tetangga saya malah ngiranya saya ini butuh makanan. Banyak kan kayak begitu, sakit hati. Emang lu kira gua orang susah apa dikasih makanan? Padahal niatnya baik, pengen nyenengin tetangga. Ibu-ibu kadang-kadang niatnya baik sama tetangganya ataupun sama ibu yang lain, menjaga perasaan. Ternyata di saat kita pengen menjaga perasaan orang lain, malah orang lain ini berseuzon sama kita. Banyak gak kayak gitu, Bu? Banyak sekali keadaan kayak begitu. Maka Rasulullah SAW telah berkata apa? Telah berkata semua itu tergantung pada niatnya. Kalau niat ente baik, insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran yang baik kepada kalian. Wa idza wajadal amal wa qarinatuhu niyah falahu salasatu ahwal. Wa idza wajad, bila kalian mendapatkan amal wa qarinatuhu niyah, dan dari amal tersebut dibarengi dengan niyah, falahu salasatu ahwal, maka kedudukan amal dengan niat tersebut ada tiga tahapan, ada tiga golongan. Nanti kita belajar tasawuf sedikit. Jangan sampai kita beramal ini kosong. Jangan sampai kita sholat ini hati kita nih gak ada ta'alluq, gak ada khusyah. Karena Ba'alawi, para habaib kita terdahulu yang datang ke Makassar, ke tanah Jawa, yang mereka tanamkan kepada orang-orang yang ngaji ini khusyah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di dalam takut ini juga Allah memberikan bagian-bagian. Ada orang yang takut mengamalkan amalia salatul karim udah. Jadi ada orang yang beramal ini. Ada orang yang beramal karena takut masuk nerakanya Allah. Banyak gak kayak gitu? Karena dia takut masuk nerakanya Allah. Tapi ada orang yang beramal karena sebatas benar-benar dia takut Allah. Karena dia takut Allah gak bakalan sayang sama kita, Allah gak lagi mandang kita. Nah ini nih tahapan-tahapannya. Maka al-musannif menjelaskan tentang masalah bab niat dengan amal ini terdapat tiga golongan. Golongan yang pertama, an yaf'al dzalika khaufan min Allah ta'ala wa hadhihi ibadatul 'abid. Yang pertama ini golongan orang yang beramal dengan niat, dia beramal karena takut masuk nerakanya Allah. Takut ninggalin sholat nanti disiksa sama Allah di akhirat. Takut. Jadi bahasa takutnya ini karena sebatas takut sama neraka, bukan takut sama Allah. Beda ya, neraka sama Allah ini beda. Iya, karena ini kita dengar neraka ini panasnya ketika seseorang menapaki
nerakanya Allah di dalam surga yang paling ringan, kakinya ketempelan sedikit api nerakanya Allah sampai ubun-ubun tuh gosok, sampai ubun-ubun gosok. Ini neraka paling ringan. Tapi banyak banget manusia yang takut masuk nerakanya Allah, tapi dia nggak takut sama Allah. Dia beramal, dia sholat, dia puasa, tapi masih seneng nyakitin hati orang. Nah ini bahaya nih. Nah ya'udzubillahi min dzalik. Maka golongan yang pertama, mereka yang takut, ini masuk dalam kategori al-abid. Ini golongan hamba, cuma hamba aja sudah, nggak punya keistimewaan. Jadi umumnya hamba, kita ini hambanya Allah semua. Iya. Kita ini semuanya hambanya Allah. Enggak habib, enggak ustad, enggak kiai, itu hambanya Allah sudah. Namanya hamba yang menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah. Ada orang yang menjalankan perintahnya Allah karena pengen masuk surga, dan menjauhkan larangannya Allah karena takut masuk neraka. Nah ini cuma golongannya abid, golongan yang paling ringan, golongan yang paling pendek sudah. Ini manusia biasa sudah golongannya. Dan yang kedua, al-musannif berkata, wa tsani an yaf'al dzalika li talibil jannah wa thawabiha wa hadhihi ibadatut tijar. Di golongan yang kedua juga dimakin repot lagi nih. Dia beribadah cuma pengen dapat surganya Allah. Dia beribadah karena pengen dapat keistimewaan di sisi Allah, yaitu berupa surganya Allah. Dia tinggalin amalia karena takut sama nerakanya Allah. Ini kata al-musannif mengatakan hadza ibadatut tijar. Ini ibadahnya pedagang. Kalau pedagang pengennya taunya ganti rugi, untung rugi. Oh nih gua harus untung, bagaimana caranya? Ya itu tuh ibadatut tijar. Jangan sampai kita masuk ke golongan yang kedua nih, ibadatut tijar. Kita hitung-hitungan sama Allah. Iya. Allah Subhanahu wa taala udah ngasih kita mata, udah ngasih kita pendengaran, udah ngasih kita waktu, nyawa. Kira-kira nih kalau ada yang hadir di sini besok matanya nggak melihat, kayak gimana rasanya? Ini kita yang hadir bisa berjalan di malam. Kira-kira besok Allah cabut kenikmatan kaki kita nggak bisa gerak, kita nggak bisa jalan. Kira-kira ada yang bisa kita nikmatin lagi kalau udah kayak begitu Allah cabut nikmatnya? Kira-kira Allah perhitungkan nggak sama kita? Ngasih mata buat kita, ngasih pendengaran yang indah di dalam kuping kita, ngasih kita kaki bisa berjalan ke sana ke sini, kesehatan badan. Allah berhitungan tentang itu. Tapi na'udzubillah min dzalik, ini hamba perhitungan sama Allah. Dia beribadah karena pengen masuk surga, meninggalkan amal karena takut masuk neraka. Nah kata al-musannif, ini ibadahnya tijar dan gak baik, gak pantas kita perhitungan sama Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir, ini adalah ibadahnya para atqiya, ibadahnya para aulia. Nah, ibadahnya para atqiya, para aulia bagaimana, Bib? Nah, dijelaskan sama al-musannif. Wa tsalisu an nafsahu ma'a dzalika maksuran an yaf'al dzalika haya'an min Allah ta'ala wa ta'diyatu li haqqi al-ubudiyyati wa ta'diyatu li syukri wa yara nafsahu ma'a dhalika maqsuran wa yakunu ma'a dhalika qalban khafi'an li'anna la yadri hal qabla amalihi ma'a dhalika amlan. Nah ini golongannya para atqiya nih. Dia harus kita pakai ini, harus kita amali di dalam amaliyah kita. Golongan yang ketiga kata al-musannif an yaf'al dhalika, mereka mengamalkan yang demikian ibadah kepada Allah haya'an minallah, karena malu sama Allah. Allah udah ngasih kita mata, Allah udah ngasih kita kaki, Allah udah ngasih kita penciuman yang indah. Malu sama Allah kalau kita nggak ingat sama Allah. Kira-kira pernah di sini yang hadir malu sama Allah? Ya Allah malu, ninggalin sholat, Allah udah ngasih saya sehat. Alam pernah kayak gitu lah. Ya Allah malu sama Allah. Allah selalu ngasih saya nikmat, tapi saya ninggalin ibadah kepada Allah. Yang pertama haya'an minallah wa ta'diyatu li haqqihi, dan untuk menjalankan haknya Allah. Menjalankan ibadah adalah haknya Allah. Allah ini adalah Tuhan, kita ini hamba. Kita diciptakan oleh Allah,
semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada lebih. Kalau jualan diniatin ibadah, ya. Kalau berteman diniatin ibadah, insya Allah pertemanan yang diniatkan ibadah itu pertemanan yang sampai hari akhir, sampai yaumil qiyamah. Wa ta'diyatu li syukri wa yara nafsahu ma'dzalika, dan juga untuk mengembalikan kepada Allah atas syukur dari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, ini wajib syukur. Syukurnya kita yaitu untuk menjalankan perintahnya Allah, menjauhkan larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yakunu ma'dzalika qalban khaifan li'annahu la yadri hal qabula 'amalihi ma'dzalika amla. Dan wajib kita tekankan di dalam hati kita, ini hati yang takut sama Allah. Ingat, takut sama Allah. Takut Allah berpaling sama kita. Takut Allah gak sayang lagi sama kita. Takut Allah Subhanahu wa Ta'ala memalingkan pandangannya sama kita. Kita nyakitin orang, bukan takut sama orang yang bukan, tapi takut sama Allah. Ya Allah, jangan sampai gara-gara saya nyakitin orang, Allah gak sayang lagi sama kita. Ya Allah, jangan sampai kalau kita ngambil haknya orang, Allah gak perhatian lagi sama kita, nggak mandang lagi sama kita. Nah, iyadzubillahi min dzalik. Dan juga selalu menanamkan di dalam hati kita, di dalam ibadah kita ini nggak tahu hal qabula amla, kita nggak tahu sholat kita diterima apa enggak sama Allah. Ya, yang pernah tahu nggak sholat diterima apa enggak sama Allah? Nggak tahu. Jadi kita nggak tahu sholat kita diterima apa enggak, zakat kita diterima apa enggak, sedekah kita diterima apa enggak. Maka selalu menanamkan di dalam hati takut kepada Allah Rabbul Alamin. Dan semoga kita bisa masuk di kategori yang ketiga. Ingat, ibadah takut bukan takut sama neraka, bukan, tapi takut sama Allah. Ingat, ibadah tanamkan rasa hayaan minallah, malu sama Allah. Allah udah ngasih kita semuanya, ngasih kita rezeki yang halal, ngasih kita mata yang sehat, kaki yang sehat, bisa jalan ke majelis yang mulia ini. Dan juga terakhir yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ilaiha asyara Rasul sallallahu alaihi wasallam lama qalat Aisyah radhiyallahu anha hina qama min al-laili hatta turamat qadamah. Sayyidatuna Aisyah bertanya sama Rasulullah ini ibadah kakinya sampai bengkak-bengkak, tumitnya sampai bengkak. Maka Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tatakallafa hadza wa qad ghafarallahu lak." Engkau mengamalkan sholat sampai kakimu bengkak, padahal engkau telah tahu bahwasanya engkau adalah kekasihnya Allah. Semua keburukan telah Allah ampuni dan engkau telah dijamin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surganya Allah. Nabi Muhammad itu dijamin masuk surga. Kita di sini ada yang dijamin? Nggak ada yang dijamin manusia, kecuali para anbiya yang dijamin sama Allah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau ini beribadah sampai tumitmu bengkak, bukankah telah dikabarkan oleh Allah Rabbul Alamin, Allah telah mengampuni semua dosamu?" Lalu apa yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita pahami, kita renungkan, kita praktekkan. Ya Rasulullah, tatakallafa hadza wa qad ghafara lak ma taqaddamat min dhanbihi wa ma ta'akhkharat. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Afala akuna 'abdan syakur?" Wahai Aisyah, apakah engkau tidak mau? Apakah kita tidak mau mendapat predikat dari Allah sebagai hambanya Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi orang yang bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham semuanya. Nabi Muhammad sampai kakinya bengkak-bengkak ibadah sama Allah karena pengen bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan. Jadi jangan sampai hitung-hitungan. Pengen sholat duha biar kaya, pengen sholat tahajud biar rezekinya lancar. Jangan hitung-hitungan sama Allah. Allah gak pernah hitung-hitungan sama kita. Allah gak pernah hitung-hitungan sama kita, Bu.
Kita ini napas sehari berapa kali gak kehitung, oksigen yang kita hirup nih kagak kehitung sudah. Allah ngasih nikmat terus sama kita. Lalu kita mau hitung-hitungan sama Allah, gak pantas, gak layak. Nah, iyadzubillahi min dzalika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala